Ustadz, bagaimana caranya agar bisa terlepas dari cinta terlarang? Gimana caranya itu bukan cinta, tapi cinta itu adalah perasaan yang suci dan anugerah dari Allah. Jangan pernah kotori cinta dengan kata terlarang. Kita disuruh mencintai, bukan dilarang. Jadi kalau ada yang kalimat cinta terlarang, itu bukan cinta tapi nafsu. Bagaimana mengendalikan nafsu? Banyak-banyak puasa. Singkat ya. Kedua, biar mengendalikan nafsu, blok orangnya. Jangan cuma unfollow, masih bisa dihubungi, blok. Dibuka lagi. Setelah diblok, Ustaz hatinya belum rela, minta sama Allah, ya Allah jauhkan hatiku dari fitnah. Biar Allah yang menyelamatkan hati kita, tapi kita yang ikhtiar. Syariatnya blok, hakikatnya doa. Nanti Allah yang akan melindungi hati kita. Itu bukan cinta. Ustaz, dulu saya pernah membuat kesalahan yang sangat fatal, tapi saya berusaha bertanggung jawab secara finansial. Walaupun anak saya masih saya titipkan kepada kedua orang tua saya, tapi kalau menurut mereka ada kekurangan dari finansialnya, mereka selalu mengungkit masa lalu saya. Mohon petunjuk sikap dan jawaban apa yang saya lakukan agar tidak terkesan membantah omongan keluarga. Allah saja tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu hambanya. Kalau dia sudah menyesal dan bertobat, maka di sisi Allah dia adalah orang yang bersih dari dosa. Di sisi Allah dia orang yang bersih dari dosa. Kalau Allah nggak mengungkit, maka siapapun di antara manusia yang membicarakannya, anggap aja itu adalah angin lalu. Jangan terlalu difikirkan. Kenapa? Karena itu tidak akan merubah apapun dalam hidup kita. Yang memuliakan dan menghinakan kita adalah Allah. Yang membahagiakan dan menyengsarakan kita adalah Allah. Kata-kata manusia tidak akan berpengaruh kepada kita. Justru makin diomongin makin untung. Kenapa kita diomongin malah untung? Karena dia lagi mentransfer pahala kepada kita. Termasuk keluarga, Ustaz, termasuk keluarga. Maka konsisten saja dengan tanggung jawab kita menafkahi semampu kita, seikhtiarnya kita, sesungguh-sungguhnya kita. Adapun mereka yang mengungkit-ungkit, mereka itu sebetulnya sedang mentransfer pahala untuk kita. Ada perempuan malamnya rajin tahajud, paginya rajin gibah. Malamnya zikir, paginya Gibah. lambe syariah. Ada lambe syariah karena Malamnya tilawah tapi paginya gosip. Biasanya gosipnya dimulai dengan kata-kata tahu nggak. Lalu dilanjut dengan kalimat masa sih nggak nyangka ya. Akhirnya jadi panjang. Maka dia sedang mentransfer pahala. Ustaz, saya mau tanya, saya menikah 2 kali, kok selalu dibohongi? Suami pertama selingkuh, lalu cerai. Suami kedua korupsi dengan uang yang saya kirim. Tuh kan saya katain juga tadi, uangnya teko ternyata. Suami kedua korupsi dengan uang yang saya kirimi. Bagaimana solusinya dan apa yang harus saya perbuat, Ustaz? Jangan kirimin lagi. Singkat. Kalau udah cerai, nggak tahu nih udah cerai belum dengan suami kedua. Jangan kirimin. Kenapa? Tidak ada kewajiban kalian menafkahi laki-laki. Kecuali laki-lakinya darurat. Contoh, uzur, dia stroke. Jangan sampai dia udah stroke, aku tidak mau berkewajiban menafkahi kamu, jadi kamu cari kerja sendiri. Orang stroke, itu namanya darurat. Kalau dia sehat, normal, suruh dia kerja. Kalau dia lapar dia adalah bagian dari apa? Ibadah. Bagian dari takdir, betul. Jangan kirimin. Kalau mau ngirimin ke anak, jangan ke suami. Ini kalau video saya direkam terus disebar, saya jadi musuh para suami. Karena saya terlalu banyak mengenal, walaupun ini nggak
semua laki-laki ya. Saya terlalu banyak mengenal laki-laki di beberapa tempat itu terlalu manja dengan istrinya. Saya pergi ke pasar, di pasar yang jualan ibu-ibu. Suaminya ngapain? Ngopi sama makan ketan. Jam 6 pagi itu kan paling banyak laki-laki makan ketan sambil ngopi. Istrinya ngontel, jualan sayur, jualan ikan di pasar. Suaminya malah enak-enakan ngopi. Maka jangan dikirimi. Buyurkan aja lebih. Pasti dimaafi, tapi jangan dikirimin. Saya mau tanya Ustadz, apakah saya berdosa tidak mendengarkan omongan ibu saya yang menjerumuskan saya dengan memisahkan saya dengan suami? Saya menjauh komunikasi dengan dia, ibu saya, karena selalu hanya nanya masalah uang. Karena posisi saya masih baru dan masih ada potongan agensi yang artinya gaji saya belum full. Tapi saya selalu berusaha menyisihkan rezeki untuk ibu saya. Alasan saya berangkat untuk membantu ekonomi keluarga. Apakah saya harus menanggung semuanya padahal saya masih punya suami, Ustaz? Suami yang menanggung. Laki-laki ketika menikahi perempuan, dia bukan menikahi satu orang, tapi menikahi satu keluarga. Saya ketika menikah dengan istri saya, maka mertua itu adalah orang tua saya. Sehingga saya menafkahi istri sekaligus menafkahi orang tua, karena suami mertua saya udah meninggal, bapak mertua saya udah meninggal, berarti kan ibu mertua saya tinggal sendiri dan beliau tidak punya penghasilan. Saya harus rela dan ikhlas menafkahi beliau seperti saya menafkahi ibu saya sendiri. Itu kewajiban laki-laki. Di Indonesia sekarang kita udah bingung dengan hak dan kewajiban, makanya perempuan yang jadi korban, perempuan yang harus berjuang, perempuan yang harus susah payah. Padahal perempuan itu fitrahnya adalah dinafkahi, bukan menafkahi. Ustaz kok kejam sekali? Ya emang kayak gitu harusnya. Saya agak marah dengan laki-laki yang manja kepada istrinya. Laki-laki itu harus tangguh. Yang berikutnya, dengan menyadari saya sendiri penuh dengan dosa, apakah Allah tetap akan memberi saya jodoh di dunia untuk saya, Ustaz? Ini dia orangnya SD, sadar diri. Dia nyadar dirinya itu penuh dosa, tapi dia masih berharap punya jodoh yang terbaik. Bisa nggak Ustaz? Bisa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Caranya apa Ustaz? Bersihkan diri kita. Bagaimana membersihkan diri? Satu, taubat. Kedua, tebuslah, bayarlah hutang dosa dengan amal soleh di masa sekarang. Dulu apa dosa kita? Banyak, maka sekarang tebus dan bayar hutang dosa itu dengan amal soleh. Taubatlah dengan taubatan nasuha, terutama dari dosa zina. Karena dosa zina itu harus dibayar di dunia sebelum di akhirat. Kalau nggak dibersihkan dengan taubat, kita akan siap-siap menanggung tagihan Allah untuk membayar dosa itu dengan cara yang sangat berat. Nauzubillah min dzalik. Apakah saya harus berikhtiar mencari jodoh atau saya diam aja? Sementara saya adalah seorang perempuan. Boleh ikhtiar tapi bukan dengan joget-joget di depan kamera. Boleh ikhtiar tapi jangan jadi parboy, partai goyang. Ikhtiarnya gimana Ustaz? Ikhtiarnya ta'aruf. Tapi ta'aruf itu bukan bangunin tahajud ya. Ta'aruf itu bukan fit call tengah malam. Ta'aruf itu bukan ngirimin emoticon senyum, big hug, little love. Bukan ini ta'aruf. Ta'aruf itu adalah mencari tahu tentang dia. Bisa lewat perantara, bisa langsung kita sendiri, tapi lebih baik dengan perantara orang yang kita percaya. Kalau itu memungkinkan, itu namanya ta'aruf. Pengen lebih kenal, bukan pengen mesra. Kalau fit callan itu bukan ta'aruf, itu bermesraan, beda. Tunggu nanti aja kalau udah halal, gak perlu pakai kamera langsung. Gak usah dilanjutkan ya kalimatnya, cukup segitu. Saya seorang janda beranak satu yang baru saja menikah lagi dalam rumah tangga. Saya bingung antara harus menetap dengan suami atau dengan anak, karena anak saya gak mau ikut suami. Suami saya tinggal di rumah orang tua saya, makanya saya lari bekerja ke sini. Masya Allah.
pilihannya luar biasa ya. Akhirnya daripada si malakama, mending saya pergi ke Hong Kong. Milih anak, suaminya yang kecewa. Milih suami, anaknya yang sedih. Akhirnya saya ke Hong Kong. Masya Allah. Luar biasa ikhtiarnya, itu pengorbanan ya. Apa solusinya Ustaz? Itu udah dapat solusinya.